Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, dan pada hari ini juga program kita ya lagi ditonton oleh Yang Mulia Doktor ya, Aya Dhammadipa ya. Nah, itu teman Bante ketika beliau sedang belajar di Nalanda University di India. Ya, jadi Hayat Dhammadipa atau Dr. Dhammadipa juga akan memberikan teaching kepada kita semua nanti tanggal 30 Oktober ya. Nah, jadi kita dapat karma baik bahwa beliau bersedia untuk memberikan ya pencerahan kepada kita. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan mulai bersama-sama melatih meditasi, di mana kemarin secara teoritis kita sudah tahu bahwa kita menderita karena pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Kenapa tidak bisa mengontrol? Karena kebiasaan kita atau habit kita yang selama ini kita isi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itulah kita perlu namanya meditasi dengan tujuan mengubah habit yang jelek menjadi habit yang lebih baik. Nah, inilah yang kita harapkan untuk mengubah habit ini ya, untuk mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita akan tetap mengulangi yang namanya meditasi cinta kasih. Kemarin kita sudah melihat bagaimana biya pada atau waya pada ya, seperti dendam, kebencian ya terhadap orang lain atau musuh-musuh kita adalah salah satu penghalang dari meditasi. Nah, sehingga diharapkan dengan kita melatih cinta kasih ini, maka Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, Anda bisa mengatasi wyapada, niat jahat untuk mencelakai makhluk lain atau orang lain. Nah, sekarang untuk memulai meditasi, nanti kita akan membagi menjadi 4 sesi ya. 4 sesi. Yang pertama adalah cinta kasih kepada diri kita sendiri. Yang kedua adalah cinta kasih kepada orang-orang yang kita sayangi. Yang ketiga kepada orang-orang yang kita benci, musuh-musuh kita. Yang keempat adalah pihak yang netral. Nah, masing-masing dari sesi ini Bante akan membagi menjadi 10-10 menit ya. Jadi 10 menit untuk diri Anda sendiri atau sekarang kita bilang me time ya, waktu untuk diri sendiri. Yang kedua untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, ini kita akan sambil membayangkan wajahnya. Ketika kita membayangkan wajahnya, nah di sini Bapak Ibu perlu menyebutkan semoga sambil membayangkan wajahnya, Bapak Ibu bisa berkata dalam hati, semoga namanya berbahagia. Misalnya namanya adalah Yuda, Anda membayangkan si Yuda sambil mendoakan semoga Yuda berbahagia dan seterusnya ya. Dan yang ketiga juga sama, yaitu musuh-musuh Anda. Dan yang keempat, pihak yang netral, semua makhluk. Nah, jadi kita akan mulai untuk bermeditasi. Yang Bapak Ibu perlu ingat, kita perlu 7 postur. Ya, 7 postur, yaitu duduklah dengan kaki yang baik. Ya, kaki yang baik. Kemudian posisi tangan kita ya kalau bisa seperti ini. Dan kita punya punggung ya. Punggung adalah lurus, kemudian pundak juga tegak. Kemudian mulut kita tutup dan mata kita tutup, pejamkan.
Nah, ini adalah 7 postur yang baik yang bisa kita ikuti. Dan berikutnya adalah ketika kita sudah memiliki postur ini yang baik, Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks sambil pertama-tama kita merenungkan kenapa kita harus mempraktekkan Dhamma. Ya, kenapa kita harus mempraktekkan Dhamma? Ini adalah esensi atau bangkitkan motivasi kenapa kita harus mempraktekkan Dhamma. Nah, pertama-tama Bapak Ibu kita kembali melihat bahwa saat ini, detik ini, kita sedang berada di alam samsara. Ya, bukan cuma kita berada di alam samsara, tetapi orang-orang yang kita cintai juga ada di alam samsara. Makhluk-makhluk yang kita benci juga ada di alam samsara. Dan semua yang ada di alam samsara ini, Buddha bilang sedang mengalami suffering, sedang menderita. Nah, jadi kita semua sedang menderita. Menderita karena apa? Karena kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Karena 4 inilah kita menderita. Ya, jadi 4 ini menyebabkan penderitaan. Nah, bagi kita yang beruntung terlahir sebagai manusia, kita juga menderita. Menderita karena apa? Menderita karena ketemu dengan musuh-musuh kita. Ketemu juga dengan orang-orang yang menyebalkan, yang bikin sebel sama kita. Berpisah dengan yayang kita, berpisah dengan orang tua kita, berpisah dengan hal-hal yang kita sukai, yang kita cintai. Ini adalah penderitaan. Nah, berikutnya selain itu kita juga menderita. Menderita karena apa? Keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai. Apa keinginan-keinginan itu? Antara lain adalah ekspektasi atau harapan-harapan yang terlalu muluk-muluk. Keinginan karena keserakahan yang begitu besar, sehingga kita tidak mampu untuk mencapainya dan kita menderita karena frustasi, putus asa, sedih, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah kita sudah sangat menderita sehingga saat ini kita berusaha untuk menghapus penderitaan kita. Kalau kita menganalisa kenapa kita menderita karena kebiasaan-kebiasaan negatif yang kita perbuat. Kita menderita sakit karena kita tidak menjaga kesehatan kita. Kita menderita karena musuh ketemu musuh, karena kita sering membuat hal-hal yang tidak baik, dan seterusnya. Jadi kebiasaan ini yang kita bisa ubah. Kita ubah dengan kebiasaan apa? Kita ubah dengan praktek Dhamma. Nah, sehingga dengan praktek Dhamma kita bisa membuat pikiran kita semakin damai, semakin tenang, dan semakin bahagia. Saat ini kita bersyukur karena kita memperoleh ajaran, ya, ajaran dari Sakyamuni Buddha yang telah diajarkan kurang lebih 2600 tahun yang lalu. Salah satu ajaran beliau bagaimana kita melihat, menyadari pikiran kita sendiri, dan dengan berbagai macam objek. Salah satu objek yang bisa kita gunakan adalah compassion atau cinta kasih. Nah, hari ini kita akan menggunakan objek ini untuk 40 menit ke depan untuk mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa duduk kembali dengan rileks. Kemudian setelah Bapak Ibu duduk dengan rileks, kemudian Anda menyebutkan di dalam batin Anda, semoga aku berbahagia, bebas dari
penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Sekali lagi kita duduk dengan rileks, kemudian kita mengucapkan ini di dalam batin kita. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Kita ulangi ini sampai beberapa saat ke depan. Meditasi kita mulai.
Semoga semua makhluk semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Sambil kita menjaga kesadaran, selanjutnya kita masuk pada sesi kedua sambil membayangkan orang-orang yang kita cintai, sambil membayangkan wajahnya. Kemudian kita mengucapkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sekali lagi, di sesi kedua ini kita membayangkan orang-orang yang kita cintai sambil membayangkan wajahnya. Kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua untuk beberapa saat ke depan.
menjaga kesadaran kita. Kita mengulangi, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Saat ini kita masuk kepada sesi ketiga, di mana kita membayangkan musuh-musuh kita, orang-orang yang pernah menyakiti Anda, yang sering membuat Anda susah. Ya, pada sesi ini kita mengembangkan cinta kasih kepada mereka dengan mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sekali lagi kita masuk pada sesi ketiga. Kita membayangkan musuh-musuh kita sendiri, orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, yang pernah membuat kita kesel. Nah, pada saat ini sambil kita membayangkan wajah mereka, kita doakan mereka dengan mengulangi semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga.
Sambil menjaga kesadaran kita pada sesi ini, sesi terakhir, kita membayangkan orang-orang yang netral, yang tidak kita kenal, sambil membayangkan mereka. Dalam hati kita menyebutkan, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sekali lagi, pada sesi terakhir, kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk pihak yang netral dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran, dan semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.